Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Star Podcast Manela Talk and Reveal. Jadi hari ini kedatangan seorang narasumber dari SMA Negeri 1 Lawang selaku waka kesiswaan dan juga sebagai guru PPKN. Betul begitu, Pak? Betul, ya begini. Baik, hari ini boleh diperkenalkan, Pak, nama lengkapnya siapa? Ya, kenalkan nama lengkap saya Iwan Nur Taufik, biasa panggil Pak Iwan. Baik. Saya di Semanela ngajar PPKN untuk sekarang kelas 10 dan kelas 12. Ya, baik. Ya. Kalau boleh tahu sudah berapa lama Pak mengajar di SMA Negeri 1 Lawang? Iya, di SMA Negeri 1 Lawang saya ngajar mulai tahun 2014. Oh, baik. Berarti sekitar 9 tahun ya? Iya. Kalau boleh tahu riwayat pendidikannya dulu apakah juga alumni SMA Negeri 1 Lawang, Pak? Iya, betul. Itu yang mungkin membanggakan ya. Iya. Jadi saya alumni tahun 97, kebetulan dulu sempat dinas di SMK 1 Kepanjen, lalu bisa mutasi ke SMA Lawang ini. Gitu, berarti lulus dari SMA Negeri 1 Lawang tahun 1997. Betul. Ya, saya belum lahir, Pak. Iya. Saya baru lahir setahun setelah itu, Pak. Gitu ya, iya. Jadi masih muda. Iya, alhamdulillah. Baik, Pak. Mau bertanya mengenai hari ini kan lagi peringatan ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-77. Iya. Betul ya, Pak? Tahun ini mungkin berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, di mana 2 tahun yang lalu adalah pandemi COVID-19 sehingga mengurangi kegiatan-kegiatan karena ada PSBB dan lain sebagainya. Menurut Bapak, peringatan hari ulang tahun RI yang ke-77 sekarang bagaimana, Pak? Iya, gini Pak Gime ya. Iya. Memang setiap kita ngadakan peringatan Hari Kemerdekaan tentunya itu menjadi saat yang sakral ya untuk keberadaan negara kita. Sehingga kalau saya memaknainya setiap peringatan tentunya memiliki makna yang sangat mendalam gitu. Nah ini tahun ini mungkin bedanya kita kan ibaratnya bangkit dari keadaan yang sebelumnya harus dengan suasana sunyi. Betul. Dengan keterbatasan, dengan prokes yang begitu ketat. Lah tahun ini alhamdulillah bisa memulai masa new normal, meskipun tanda kutip kan masih ada batasannya itu ya. Tetapi alhamdulillah banyak hal yang bisa dilaksanakan untuk peringatan HUT yang ke-77 ini. Iya. Gitu. Baik, Pak. Kalau boleh tahu mengapa ya, Pak, di setiap tanggal 17 Agustus itu harus diadakan upacara begitu? Mungkin masih banyak yang kenapa sih kok tanggal 17 Agustus itu harus ada upacara begitu? Iya. Seperti yang saya sampaikan ya, jadi 17 Agustus itu kan hari sakral, hari keramat, hari bersejarah bagi negara kita. Nah, untuk peristiwa kenegaraan, salah satu agenda yang dianggap resmi dan itu mungkin menjadi hal yang terhormat itu salah satu adalah dengan upacara. Karena di upacara itu kan sudah ada agendanya ya, urutannya, dan di dalamnya jelas di situ ada muatan makna yang terpendam untuk event ataupun aktivitas semacam HUT RI itu. Gitu. Jadi dengan upacara itu serasa lengkap sebagai bentuk penghormatan kita dalam situasi ataupun event itu. Gitu. Baik, terima kasih Pak. Kemudian di tanggal 17 Agustus tuh semua harus memasang bendera dan umbul-umbul begitu Pak. Iya. Kalau menurut Bapak itu apa makna dan tujuannya? Iya, umum tuh ya di masyarakat di Indonesia itu semuanya masang bendera, umbul-umbul. Ulu bendera kan jelas karena simbol kenegaraan. Betul. Untuk menunjukkan adanya negara kita Indonesia itu dengan salah satu adalah dengan bendera itu. Jadi kalau bendera sudah berkibar menunjukkan suatu hikmat kemerdekaan itu. Yang kedua kalau umbul-umbul ini ya mungkin di samping sudah budaya ya. Budaya juga kalau saya memaknai kan itu kan ada menjulang tinggi itu ya. Harapannya itu ada semacam tujuan cita-cita yang ingin dicapai dari negara kita. Jadi kita sebagai negara yang nantinya bisa lebih berkembang, bisa lebih maju sesuai dengan simbol itu sendiri di umbul-umbul tadi itu. Gitu mungkin. Gitu. Iya. Baik Pak.
Kemudian di setiap tanggal 17 Agustus itu selalu ada kegiatan lomba-lomba begitu Pak. Apakah ada keterkaitan Pak mengenai sejarah 17 Agustus dan kegiatan lomba begitu Pak? Iya. Menurut Bapak bagaimana? Kalau semacam lomba itu kan macam-macam ya. Apalagi kalau di kampung-kampung itu kadang ya lombanya lucu gitu ya. Mungkin salah satunya kalau yang namanya HUT. HUT kan mesti cenderung ada dengan perayaan. Betul. Nah, perayaan itu bisa hiburan, tetapi juga bisa lomba itu dalam bentuk yang sifatnya itu bisa mendukung dengan tema waktu itu. Bisa dengan terkait dengan apa? Kebersihan, kemudian dengan kalau sekarang kan kita lebih ke karakter ya. Nah, bagaimana membentuk karakter dengan kegiatan meskipun dengan kegiatan lomba yang sederhana itu. Jadi banyak hal kayaknya. Gitu. Kemarin kan di SMA Negeri 1 Lawang juga diadakan gelar kemerdekaan Pak. Nah itu yang mengadakan beberapa lomba baik untuk siswa-siswi maupun Bapak Ibu guru dan karyawan. Nah kalau menurut Bapak bagaimana Pak kegiatan kemarin? Ya, alhamdulillah kemarin kayaknya semarak ya. Jadi semua bisa berjalan kompak dan saya lihat kemarin itu dari pagi hingga sore. Betul, bahkan Pak. melebihi batas kayaknya. Sampai-sampai kemarin tuh ada yang harusnya gladi bersih untuk upacara itu tertunda karena masih ada lomba yang belum selesai. Nah, gini Mbak Gime, untuk lomba kemarin memang kalau kita lihat sekilas itu ya kita hiburan ya. Karena sifatnya itu lucu gitu. Tetapi di balik itu sebenarnya yang digagas oleh anak-anak OSIS utamanya itu ada unsur kebersamaan. Jadi lombanya itu membangun kekompakan, kemudian ya tadi kebersamaan itu, sehingga untuk mencapai hasil yang maksimal diperlukan kerjasama di antara peserta atau di antara anggotanya gitu. Baik, Pak, terima kasih. Selain diadakan lomba, biasanya masyarakat itu mengadakan seperti pawai Pak atau karnaval biasanya. Nah itu kira-kira bagaimana menurut Bapak? Iya, itu bentuk lain ya. Bentuk lain. Bentuk lain kalau tadi itu berupa lomba, nah pawai, kemudian karnaval itu sebagai bentuk penyampaian dari ide. Ya. Kalau pawai kan cenderung dengan baris berbaris ya, itu saya rasa bagus juga karena momen untuk seperti HUT RI dengan kegiatan kenegaraan juga tidak lepas dari baris berbaris. Nah, harapannya kalau di panitia di kecamatan dan sebagainya itu bisa membangun ya, kemudian melatih anak-anak muda lewat sekolah-sekolah itu bisa ya saling berbaris dengan diperlombakan. Kalau karnaval itu juga gitu, bentuk perayaan, jadi perayaan hiburan juga tentunya dikaitkan dengan tema dari yang diambil dari peristiwa itu. Iya betul. Apalagi kan setelah 2 tahun pandemi ini Pak ya, 2 tahun itu tidak ada kegiatan pawai atau karnaval. Nah betul, sekarang itu di desa-desa, di beberapa tempat itu mulai muncul lagi Pak beberapa kegiatan. Dan itu sangat meriah dan warganya sangat antusias menyambut. Iya betul, karena ibaratnya kan apa ya, lama ditiadakan ya, jadi rindu dengan keadaan seperti itu. Makanya banyak yang antusias juga gitu. Baik Pak. Kemudian Pak, kalau dikaitkan antara profil pelajar Pancasila Pak ya, yang saat ini kan berada dalam kurikulum Merdeka begitu Pak. Bagaimana sih Pak cara agar siswa-siswi khususnya siswa-siswi Smanela bisa menerapkan profil pelajar Pancasila untuk menghiasi kemerdekaan ini Pak? Iya. Yang pertama kali harus kita pahami dulu ya, apa itu profil pelajar Pancasila. Sebenarnya kalau kita pahami, menurut saya ini ya, itu sebagai bentuk konsep nilai yang dibangun oleh pemerintah itu agar lebih sederhana tetapi mendalam. Karena kalau kita lihat dari 6 karakter profil pelajar Pancasila itu mengarahkan kepada seperti menjiwai. Jadi tidak hanya sebatas konsep, sebatas kayak agenda rutin tertentu, tetapi setiap hari harus dilaksanakan. Dan itu sebuah pembiasaan. Nah untuk pelaksanaan ini saya rasa bisa dengan 2 cara ya. Yang pertama terkonsep, terstruktur. Nah ini bisa seperti yang dilaksanakan di sekolah kita di SMA 1 Lawang itu. Dari mulai pembiasaan pagi, kemudian siang, sore, sampai pada manajemennya. Itu diatur mengarahnya itu kepada
profil pelajar Pancasila tadi itu. Itu yang pertama. Yang kedua, tentunya harapannya kalau sudah ada program dari sekolah ataupun yang lainnya ya, bagi individu itu bisa ini semacam membangun kesadaran, sehingga meskipun tidak ada agenda terstruktur, tetapi sudah menjadi kebiasaan pada diri kita untuk melaksanakan hal itu. Kan intinya membangun karakter ya, karakter dari 6 hal itu. Gitu. Ya, sebetulnya dari SMA Negeri 1 Lawang kan memiliki visi misi Pak ya. Visi yang pertama kan terciptanya insan religius itu sangat melekat dengan elemen profil pelajar Pancasila. Yang pertama ya Pak, beriman, bertakwa dan berakhlak mulia. Begitu. Sudah diterapkan mulai dari pembiasaan pagi, siang maupun sore begitu. Kemudian untuk elemen yang lain seperti mandiri, bernalar kritis dan lain sebagainya itu sudah terwadahi di SMA Negeri 1 Lawang. Betul. Gitu. Iya. Iya, memang banyak ya, banyak yang kalau dibandingkan ataupun kita sinergikan, visi sekolah itu sangat sesuai dengan profil pelajar Pancasila tadi itu. Dari yang pertama, visi religi, kan kalau kita lihat untuk yang yang pertama di profil itu ya, itu kan karakter. Karakter itu beragama, karakter pada diri sendiri, pada manusia, lingkungan, termasuk ini pada negara itu. Jadi istilahnya itu kita tidak boleh untuk mendolimi pada siapapun. Tadi positive thinking ya, berpikir positif itu harus kita dasari, kita jadikan landasan untuk setiap kita berperilaku seperti itu Pak. Baik Pak, mungkin ada harapan Pak untuk SMA Negeri 1 Lawang. Kira-kira semoga kedepannya akan bagaimana gitu harapan dari Pak Iwan? Iya, harapan secara pribadi ya kalau karena sana juga alumni sini, bagian dari yang melahirkan saya sampai seperti ini. Harapan satu, tentunya SMA 1 Lawang harus semakin lebih baik lagi. Karena sejak dulu telah melahirkan bibit-bibit tokoh masyarakat seantero negara ini. Bahkan sudah ada itu teman-teman kita alumni yang juga internasional terjunnya itu ya. Jadi semoga nanti kedepannya Semanela semakin jaya, apalagi didukung dengan konsep sekarang ini yang profil pelajar Pancasila itu yang lebih ke membangun karakter, dan itu pun sudah dicanangkan oleh manajemen sekolah bahwasanya kita sebagai sekolah berkarakter dan sistemik itu. Mudah-mudahan sejalan itu ya. Jadi harapannya selama proses sampai hasilnya nanti tidak keluar dari tujuan dan keinginan itu. Gitu mungkin. Baik Pak, mungkin cukup pertanyaan dari saya. Terima kasih banyak atas waktunya. Sama-sama. Semoga Bapak selalu sehat amin, ya amin, Pak dan bisa membanggakan dan membawa SMA Negeri 1 Lawang semakin jaya. Amin gitu. ya. Demikian juga untuk Mbak Gime ya, kayaknya punya potensi yang luar biasa, bisa bawa acara, kemudian dengan apa ya bakat-bakat yang lain. Terima kasih Pak. Sama-sama. Terima kasih. Baik, wawancara dengan Bapak Iwan Nur Taufik selaku Wakil Kesiswaan dan Guru PPKN di SMA Negeri 1 Lawang diakhiri. Terima kasih untuk yang sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe YouTube SMA Negeri 1 Lawang. Saya Kiki Mega Nurmawati mengakhiri kegiatan hari ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di Star Podcast berikutnya.